Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di pertemuan kedua kuliah Kapita Selekta mengenai Data Science dan Machine Learning. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu Data Science, apa itu teknologi penyerta Data Science. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah Internet of Things, yang kedua adalah Cloud or Edge Computing, dan yang ketiga adalah Big Data. Nah, selain belajar mengenai data science, kita juga belajar mengenai apa itu artificial intelligence. Ada 4 sudut pandang mengenai artificial intelligence. Yang pertama adalah thinking humanly, yang kedua adalah acting humanly, yang ketiga adalah thinking rationally, dan yang terakhir adalah acting rationally. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan belajar mengenai tools-tools apa saja yang diperlukan untuk mengolah data science. Khususnya kita menggunakan Python. Python adalah salah satu jenis bahasa pemrograman yang cukup populer dan banyak digunakan oleh ahli-ahli data science dikarenakan kesederhanaannya untuk belajar. Jadi bahasa Python itu adalah salah satu jenis bahasa yang merupakan interpreted language, bukan compiled language. Sehingga nanti pada saat kita akan mengeksekusi sebuah program yang dituliskan menggunakan bahasa Python, kita akan semacam komputer akan menginterpretasikan kode yang sudah kita tulis sebelum menjalankannya. Nah, kita akan belajar mengenai bahasa Python itu sendiri. Nah, di dalam bahasa Python untuk keperluan mata kuliah kita itu ada beberapa modul yang akan kita gunakan yang mungkin rekan-rekan sekalian sudah familiar dengan namanya. Yang pertama adalah NumPy. NumPy ini adalah modul di Python yang banyak digunakan oleh data prosesor karena dia bisa mengolah data dengan cukup cepat, dengan perhitungannya juga cukup efisien. Yang kedua itu adalah SciPy. SciPy ini lebih besar daripada NumPy. Dia banyak fungsi-fungsi saintifik yang terdapat pada modul ini. Yang ketiga adalah Pandas. Pandas ini adalah sebuah modul di dalam Python yang dia bisa mengolah data-data dalam bentuk tabel. Kita bisa mensortir sebuah tabel, kita bisa mendelete, menambahkan, atau memanipulasi data-data yang bentuknya dinamakan data frame. Jadi Pandas ini merupakan modul Python yang semacam database terstruktur sederhana. Kemudian kita juga akan menggunakan modul yang dinamakan Matplotlib. Nah, Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi atau plotting sederhana. Modul ini sudah cukup populer digunakan oleh banyak saintis maupun ahli-ahli data science untuk menampilkan hasil perhitungan mereka. Kemudian ada juga modul Seaborn. Modul Seaborn ini adalah modul yang digunakan untuk visualisasi juga, tapi lebih ke visualisasi data-data statistik. Kemudian yang terakhir itu yang akan kita gunakan adalah modul Scikit-learn namanya. Modul Scikit-learn ini adalah modul khusus yang ditulis di Python untuk melakukan pengolahan data science. Jadi nanti di situ ada beberapa fungsi yang berkaitan dengan machine learning. Contohnya kita bisa belajar mengenai support vector mesin, kita bisa belajar mengenai random forest ataupun KNN itu menggunakan modul Scikit-learn. Nanti untuk masing-masing modulnya akan saya lampirkan juga link pada video ini sehingga nanti kalian dapat memilih untuk belajar mana yang kalian merasa modul itu masih baru dan saya harus belajar lebih detail mengenai modul tersebut. Nah, di pertemuan ini selain membahas mengenai modul-modul itu, kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis development environment yang digunakan umumnya oleh developer yang menggunakan bahasa Python. Kita bisa membahas mengenai Jupyter Notebook contohnya, atau Spider contohnya, atau yang lain misalkan PyCharm. PyCharm itu salah satu jenis development environment yang istilahnya freeware. Jadi kita bisa mendapatkan versi gratisnya, tapi juga ada versi berbayarnya. Kira-kira itu untuk pertemuan kali ini secara singkat. Nanti masing-masing bahasan akan saya lampirkan video yang lebih detail. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.